Gelombang baru serangan Iran kembali mengguncang Israel. Lebih dari 10 rudal balistik dilaporkan menghantam wilayah pusat, sementara Garda Revolusi Iran mengklaim operasi balasan mereka kini telah memasuki gelombang ke-33. Namun, yang mengejutkan bukan hanya jumlah rudalnya, melainkan juga jenis senjata yang digunakan. Rudal Khaybar Shekan dengan hulu, ledak seberat 1 ton disebut kembali. Dikerahkan, senjata yang mampu menjangkau seluruh wilayah Israel hanya dalam hitungan menit. Di saat yang sama, rumor mengejutkan mulai beredar mengenai kondisi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang disebut mungkin terluka setelah serangan terbaru ini. Dalam video ini kita akan menelusuri bagaimana serangan Iran terjadi, apa yang sebenarnya terjadi di Israel, serta apakah spekulasi tentang Netanyahu benar adanya. Gelombang baru serangan Iran kembali menghantam wilayah Israel. Laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa lebih dari 10 rudal balistik diluncurkan dalam satu rangkaian serangan yang diklaim sebagai bagian dari operasi balasan Iran. Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa operasi yang mereka sebut sebagai True Promise 4 kini telah memasuki gelombang ke-33. Serangan ini bukan hanya menunjukkan bahwa konflik masih jauh dari mereda, tetapi juga menandai fase baru di mana kedua pihak tampak semakin terbuka, menggunakan kekuatan militer secara langsung. Yang menarik perhatian bukan hanya jumlah rudal yang diluncurkan, melainkan jenis senjata yang digunakan. Salah satu sistem yang disebut kembali dikerahkan adalah rudal balistik, Khaybar Shekan. Senjata ini dikenal sebagai bagian dari generasi baru arsenal Iran yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan respons sekaligus mengurangi kemungkinan dicegat oleh sistem pertahanan udara. Rudal tersebut memiliki berat sekitar 6,3 ton saat diluncurkan, diameter hampir 80 cm, dan menggunakan bahan bakar padat yang memungkinkannya siap ditembakkan dalam waktu singkat. Dalam kondisi operasional, sistem ini dapat diluncurkan hanya dalam hitungan menit setelah menerima perintah. Dengan jangkauan sekitar 1.450 km, Khaybar Shekan secara teoritis mampu menjangkau seluruh wilayah Israel jika diluncurkan dari wilayah Iran. Bahkan beberapa analis militer menilai bahwa rudal ini juga memiliki kemampuan untuk mencapai pangkalan militer Amerika Serikat di berbagai titik Timur Tengah. Dalam serangan terbaru ini, Garda Revolusi mengklaim bahwa sejumlah rudal berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Dan beberapa dekat di wilayah tengah Israel dilaporkan terdampak, termasuk daerah Yehud, Holon, dan Batam. Menurut klaim yang beredar dari media yang berafiliasi dengan Iran, beberapa lokasi strategis turut menjadi sasaran meskipun rincian pasti mengenai kerusakan masih sulit diverifikasi secara independen. Laporan awal menyebutkan adanya korban jiwa serta sejumlah warga yang mengalami luka akibat dampak ledakan. Serangan tersebut tidak hanya memicu kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang besar di dalam negeri Israel. Situasi keamanan yang semakin tegang membuat berbagai lembaga keamanan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan lanjutan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap para pejabat tinggi, pemerintah menjadi salah satu prioritas utama. Badan Keamanan Internal Israel, Shin Bet, dilaporkan meningkatkan pengamanan di sekitar kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Langkah pengamanan tambahan mulai diterapkan di berbagai lokasi yang terkait dengan para pejabat penting negara tersebut. Drone pengawasan dikerahkan untuk memantau lingkungan sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Aparat keamanan juga memperketat prosedur keselamatan bagi sejumlah anggota kabinet keamanan Israel. Beberapa pejabat dilaporkan menggunakan kendaraan lapis baja untuk aktivitas sehari-hari, sementara keluarga mereka dipindahkan sementara ke lokasi yang dianggap lebih aman. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Israel menilai ancaman terhadap kepemimpinan politik mereka sebagai sesuatu yang harus diantisipasi secara serius. Penguatan keamanan ini tidak muncul tanpa alasan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran pernah mencoba menargetkan tokoh-tokoh penting Israel. Salah satu contoh yang sering disebut adalah serangan drone yang diluncurkan oleh Hezbollah pada tahun 2024 terhadap kediaman pribadi Netanyahu di kota Caesarea. Meskipun serangan tersebut tidak berhasil menimbulkan korban besar, peristiwa itu menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap figur kepemimpinan dapat datang dari berbagai arah. Di tengah situasi yang semakin tegang ini, spekulasi mengenai kondisi Netanyahu mulai beredar luas.
Beberapa media yang berafiliasi dengan Iran mengangkat teori bahwa Perdana Menteri Israel tersebut mungkin telah terluka atau bahkan tewas dalam salah satu serangan terbaru. Klaim semacam ini belum mendapatkan konfirmasi resmi. Namun rumor tersebut terus berkembang di media, sosial dan berbagai saluran informasi lainnya. Salah satu alasan yang memicu spekulasi ini adalah absennya pesan video rutin yang biasanya disampaikan oleh Netanyahu kepada publik. Video terakhir yang diketahui dipublikasikan tercatat pada awal Maret 2026. Sejak saat itu tidak ada lagi pernyataan visual langsung yang muncul dari sang Perdana Menteri. Ketiadaan pesan ini memicu berbagai interpretasi, meskipun kemungkinan lain seperti pertimbangan keamanan atau strategi komunikasi juga dapat menjadi penjelasan yang masuk akal. Selain itu, laporan mengenai peningkatan keamanan di sekitar kediaman Netanyahu semakin memperkuat spekulasi yang beredar. Beberapa sumber media Israel menyebutkan bahwa ancaman drone bunuh diri sempat terdeteksi di area tersebut sehingga aparat keamanan meningkatkan pengawasan udara. Dalam waktu yang hampir bersamaan, rencana kunjungan beberapa pejabat Amerika Serikat ke Israel juga dilaporkan dibatalkan. Pembatalan tersebut semakin menambah bahan spekulasi mengenai kondisi sebenarnya di balik layar. Di tengah berbagai rumor tersebut muncul pula laporan yang menyebutkan bahwa pesawat resmi pemerintah Israel yang dikenal sebagai Wing of Zion terlihat berada di Bandara Berlin. Foto pesawat tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu teori bahwa Netanyahu mungkin telah meninggalkan Israel untuk alasan keamanan. Namun hingga kini tidak ada konfirmasi resmi yang mendukung klaim tersebut. Sementara perhatian publik tertuju pada nasib Netanyahu, dinamika geopolitik yang lebih luas juga terus berkembang. United States dilaporkan telah melakukan serangkaian serangan terhadap target di Iran sejak konflik meningkat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa hampir 2.000 sasaran telah diserang, termasuk fasilitas nuklir, infrastruktur energi, dan instalasi militer. Operasi ini dimaksudkan untuk melemahkan kemampuan strategis Iran sekaligus menekan struktur kepemimpinannya. Namun hasil yang dicapai tampaknya tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan Washington. Meskipun sejumlah tokoh penting Iran dilaporkan menjadi target operasi militer, struktur kekuasaan negara tersebut tetap bertahan. Bahkan beberapa pengamat menilai bahwa tekanan eksternal justru memperkuat solidaritas internal di Iran. Alih-alih melemahkan sistem pemerintahan, serangan tersebut tampaknya mendorong munculnya dukungan baru terhadap kepemimpinan yang menggantikan posisi sebelumnya. Dalam konteks ini, sejumlah analis keamanan mulai mempertanyakan efektivitas strategi militer yang diterapkan. Profesor Andreas Krieg dari King's College, London menyatakan bahwa opsi paling realistis bagi Amerika Serikat mungkin bukan perang darat, melainkan kembali ke jalur diplomasi. Menurutnya, konflik terbuka berisiko menciptakan konsekuensi yang sulit dikendalikan, terutama mengingat kompleksitas jaringan milisi dan sekutu Iran di kawasan. Namun peluang diplomasi tampaknya semakin mengecil. Setelah Iran secara terbuka menolak seruan gencatan senjata dari beberapa negara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa negaranya siap melanjutkan operasi militer terhadap target Israel dan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Teheran tidak lagi melihat negosiasi sebagai prioritas dalam situasi saat ini. Penolakan terhadap gencatan senjata juga muncul setelah beberapa negara mencoba memediasi penghentian konflik, termasuk France, Rusia, dan China. Pemerintah Iran menilai bahwa serangan terhadap negaranya telah mengubah kondisi politik secara fundamental, sehingga respons militer dianggap sebagai langkah yang tidak dapat dihindari. Situasi ini menciptakan lingkaran eskalasi yang semakin sulit dihentikan. Serangan balasan Iran meningkatkan tekanan terhadap Israel, sementara operasi militer Amerika Serikat terus berlanjut terhadap target di wilayah Iran dan jaringan sekutunya. Dalam kondisi seperti ini, setiap langkah baru berpotensi memicu respons tambahan dari pihak lain. Bagi kawasan Middle East, perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik dapat meluas, melampaui dua negara yang terlibat langsung. Dengan kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di berbagai negara Teluk serta jaringan sekutu Iran di beberapa wilayah, potensi eskalasi regional menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi saat ini. Pertanyaan yang muncul sekarang bukan lagi apakah konflik akan terus berlanjut, melainkan seberapa jauh ia dapat berkembang. Jika serangan rudal terus berlanjut dan respons militer semakin intensif, kemungkinan bahwa konflik akan memasuki fase yang lebih luas tidak dapat diabaikan. Di tengah ketidakpastian tersebut, satu hal jelas,
Peristiwa yang terjadi saat ini bukan sekadar rangkaian serangan militer biasa. Kita mesubakaban bekians dari dinamika geopolitik yang lebih besar, di mana setiap langkah yang diambil oleh satu pihak dapat memicu perubahan besar dalam keseimbangan, kekuatan kawasan. Dan selama kedua pihak tetap melihat konflik sebagai satu-satunya jalan, gelombang eskalasi berikutnya mungkin hanya tinggal menunggu waktu. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।